Oke guys, suara udah mulai habis, semoga masih terdengar jelas bagi kalian yang mendengar ya. Ini sebuah problematika yang sesungguhnya itu simpel tapi besar, dan semua kalangan itu merasakannya, dan semua kalangan itu pengen sembuh. Apa itu? Ya, mengenai mas, saya sudah pakai paketan, atau saya sudah pakai, ya pertama pakai paketan, yang kedua pakai kampak mangkok ganda dan yang ketiga pakai kampasnya juga. Itu anti gredek mas temanya. Saya sudah beli anti gredek, tapi kenapa kok masih gredek? Padahal sudah mangkoknya yang saya beli itu, paketan yang saya beli itu sudah dibolong-bolong. Kira ada orang sering kayak gitu loh, ketika ngevlog tuh kayak ada orang jalan kayak gitu. Nah, kembali lagi, seperti halnya ini kayak apa, sudah dibolong-bolong ya, seperti ini dibolong-bolong. Nah, terus sudah dibanyakin bolubangnya di sini. Itu kenapa masih gredek? Sebetulnya simpel mas, gredek itu nggak akan bisa hilang. Kata siapa? Ya salah satunya kataku. Iya dulu kataku kayak gitu, karena dulu saya nggak berani jualan ini. Nah, sejak kapan saya bikin mangkok kartel khusus saya sendiri ini? Nah, sejak 2021 awal, waktu akhir 2020 pas corona itu. Nah, kenapa kok Anda bikin kayak gini mas? Apakah faktor yang mendasarinya? Kenapa Anda bikin kayak gini, mangkok kayak gini yang berkartel lurus seperti ini? Ya karena dulu saya pengguna user PCX saya 2019, ya toh. Terus saya capek banget, 19-20 itu getar parah. PCX 150 terkenal akan getarannya atau gerdeknya atau kalau sudah jalan 50-60 sih nagih halus ya, halus nagih kayak rasanya kayak CRV gitu kalau waras. Nah, tapi ketika dipakai di kota itu gerdeknya nggak karuan. Kadang malah saya pernah sampai menjumpai di level gerdek itu yang kalau saya pegang kayak gini itu bisa, wah kayak gini, pernah kayak gitu. Itu dulu kampas gandanya saya pakai originalnya, mangkoknya juga original, penuh debu dan sampai licin dan gosong. Maka dari itu sebelum jauh-jauh ke sini kita membahas mangkok kartel buatan saya ini, itu apakah jika mangkok yang saya beli itu yang berlubang-lubang ini di kartel itu bikin gredeknya hilang? Jawaban saya iya. Namun durabilitas juga perlu Anda perhatikan ya, tidak serta-merta asal kartel gredek hilang, tidak. Itu pemikiran yang jahiliyah ya. Ini kalau saya, contohnya di kartel pakai mesin tuner. Banyak loh yang kayak gitu, pengen instan, bengkel adanya mesin tuner, nah, jadi pakai tuner itu di kartel. Alhasil sembarangan kasar, ya memang enak, tapi kapas gandanya nanti akan junjing, nggak kayak gini, nggak lurus. Saya kira dia akan tebal sebelah atau kayak leketot, ya yang pokoknya kapas gandanya akan jadi korban. Dan untuk akselerasi emang oke. Ya kalau rada ngeri cuacanya ini oke. Tapi kalau misalnya lambat laun jangka panjang, itu yang terjadi adalah medeni. Si kampas gandanya itu akan rompal lama-lama, rompal, terkikis, miring, nggak karuan. Nah, yang mesti ketika Anda pengen membuat kartel itu, pada umumnya adalah kartel menyilang atau bersirip. Kalau bersirip ya bersirip kayak gini, bersirip. Jadi kayak gimana ya? Ya kalau bersirip tuh kayak gini, bersirip tuh 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di kampas gandanya tuh bersirip. Tapi kalau menyilang ya menyilang kayak gini. Nah mas, kalau misalnya saya tidak mau untuk kartel, karena kenapa tidak mau kartel? Merusak kampas ganda cepat habis, bunyi siulan, saya risih. Saya hanya pengen akselerasi yang normal-normal saja, yang gak gerdek, yang tenaga bawah yahut. Nah itu. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa kalau di kartel metode menyilang atau yang saya sebut kartel kupat tahu itu memang benar, itu akan cepat menghabiskan kampas ganda. Tapi mas, misalnya kita pakai kampas ganda karbon pun juga yang kalah karbonnya juga bisa, tapi kebanyakan kartelannya yang kalah juga. Iya. Jadi kalau salah satu itu bisa seragam, itu tidak ya, karena sifatnya kan menyilang dataran yang lurus.
berarti kan memarut, karena akan memarut lama-kelamaan akan habis salah satunya. Jadi nggak bisa saling ya, yang kampas ganda ya juga habisnya sama si kartelan menyerangnya itu habisnya sama itu jarang secara teori kampas gandanya, tapi ternyata masih oke. Misalnya Mas, di lain sisi kita pakai apa mangkok ganda yang dengan kartel menyilang, jadi nggak yang bersirip, nggak yang menyilang kayak gini, tapi dia tuh bersirip 1, 2, 3, 4. Nah itu apakah akan timbul siulan? Iya, anak-anak yang kesini rata-rata pada bilang bersiul atau masih tetap bersiul. Saya pikir juga mungkin udah nggak bersiul, tapi ternyata masih bersiul, bikin risih. Terus kalau yang menyilang kayak gini dengan kapas ganda Daytona standar 2DP pun yang kemarin kesini itu bikinan dari sebuah toko juga besar, toko besar di platform media sosial juga, itu pun kartelan yang menyiripnya itu kalah cepet tipis dan tidak dicat juga, jadi agak ada karatnya juga. Nah itu pun harganya mahal. Aduh, kalau punya kan juga mahal Mas. Iya, tapi kan saya kan punya aturan, kalau mangkok ganda milik saya itu kartelannya lurus, dia lurus. Akan menghancurkan kapas ganda juga enggak. Tapi misalnya kapas gandanya ini misalnya gini, nah gini, nanti ketika yang bertumbuh ini dia akan menyela, tapi sini tuh dia akan menipak sama got yang atas kalau kartel lurus itu. Jadi tetap kayak gini, ngunci dia lebih enak ya guys. Ilustrasi tambahan ya, sorry belum connect otaknya ya, udah malam. Nah ini adalah sebuah stiker hitam kasar ya. Stiker ini stiker apa Mas? Ini stiker yang buat nggak orang kepleset itu loh. Nah ini kayak gini. Nah yang biar orang nggak kepleset kalau di lantai itu loh, jadi keset. Nah ke ilustrasinya, jika mangkok ganda Anda standar, itu mangkok gandanya itu ibaratnya ini keramik yang ini. Nah ini mangkok gandanya ya. Terus telapak kaki kita ini casingnya kelihatan ya. Nah telapak kaki kita ini kampas gandanya. Nah ketika gini terus, dia kan lama-lama akan tambah licin ya, licin. Nah bagaimana kalau di kartel lurus ya, tidak hanya dilubang-lubangi tapi di kartel lurus. Nah analoginya ini aja, analoginya ini di rumah saya ya, ini tak gini karena biar anak saya nggak kepleset. Nah ketika di kartel lurus sakit kakinya kalau digeser gitu. Jadi analoginya kasih kartel lurus itu biar lebih lebih menggigit ya, lebih keset, lebih lebih menggigit, lebih keset, gak bikin gredek, akselerasi bagus ya. Kalau secara realnya Mas ya lebih keset nih. Nah lebih keset. Kalau di sini kan ya di sini tuh selip. Nah kayak gini, selip kayak gini bikin gredek. Nah jadi kalau misalnya biar gak gredek ya gini analoginya. Nah gitu, ini analogi kampas mangkok ganda kartel lurus saya aplikasikan di tempat wudhu. Nah kurang lebih kayak gitu ya, analoginya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau punya saya gredek gak timbul lagi dan gredek hilang. Oke gitu, lanjut lagi videonya. Awal-awal dia kan nggak berasa. Ketika Anda pakai mangkok ganda kartel lurus milik saya ini, ketika di bawah 100 km itu nggak berasa. Mohon maaf ya kalau saya overselling atau hard selling, karena memang begitu realitanya ya. Apakah kapas gandanya rusak? Enggak. Nanti ketika dibongkar pasti akan ada bentuk-bentuk corak seperti halnya misalnya coraknya seperti ini, ada corak seperti ini tidak akan rusak. Ini tidak rusak ya. Itu membentuk sebuah ukiran baru bergaris-garis, yang mana kartelan dari ini bisa merasuk pada kampas ganda. Nah, jadi tidak selip, bisa saling menusuk, namun tidak menusuk yang menghancurkan. Menusuknya itu bukan menusuk yang gini terus ngancurin gitu. Kalau kartel lurus kan gini, ibaratnya nyerang terus lepas. Nah ini enggak, ibarat gandengan tangan gini, saling tapi bergandengan tangan terus muter. Ibaratnya orang menikah, kartel nyilang kan kayak orang selingkuh. Ya enggak gitu juga ya, enggak gitu, bercanda. Dan perlu diingat, jika kampas ganda Anda 50% ke bawah, silakan ganti yang baru saja, karena tidak akan berefek enak walaupun pakai kampas ganda lurus. Jadi kalau mau
berefek, silakan juga ganti kapas gandanya yang baru. Pertanyaan, sudah di bolong-bolong mangkoknya kok masih gerdek, itu karena tidak dikartel. Dan bagi saya selaku Mas Aldi dari owner Praps Geres, memberikan pernyataan bahwa 90% lebih ya win rate saya itu untuk mengusir gerdek pakai mangkok ganda ini itu berhasil ya. Sisanya itu di mana Mas? Sisanya itu yang kan kita 90% lebih, nah itu sisanya 10%an itu siapa yang masih gerdek? Ya nggak ada juga sih, nggak ada, cuman lemes, bawahnya agak lemes. Nah itu ketika bawahnya lemes itu apa itu? Pakai mangkok ganda apa? Ya punya saya, kapas gandanya Daytona. Awalnya lemes, tapi ketika sudah jalan 100 km buat jalan 20 sampai 70 enak banget. Jadi sudah clear kenapa kok pakai mangkok bolong-bolong banyak masih gerdek, sumbernya di ukiran kartel. Mendalamnya kenapa harus kartel? Anda silakan lihat kapas ganda yang gosong seberapa, yang ada tapak sama mangkoknya seberapa. Apakah full, atau tidak, ya itu penilainya. Terus Mas, kalau pakai mangkokmu apakah full juga? Tidak bisa menapak full juga pakai mangkok garapan saya ini, tidak janji. Tapi setidaknya yang nilai poinnya, ya nilai poin manfaatnya, gerdek Anda hilang, akselerasi tenaga bawah lebih ngisi, buat stop and go lebih irit BPM dikit sih, kayaknya nggak ngaruh banget. Tapi yang pasti tenaga bawah lebih enteng, akselerasi lebih oke, gerdek hilang, motor lebih nurut, enak buat jalan. Antara tenaga mesin sama kirian itu bisa lebih seragam. Mas, kenapa kok mangkok gandamu mahal? Ya, mahal. Yang V3 ini untuk Vario rencana mau 380 sampai 400. Kami masih berpikir karena kenapa? Ini buatnya ini ya tidak berulir seperti drat baut kayak gini ya. Diulir gini tidak. Kami buatnya ini satu persatu, selang 1 mili satu gitu. Lama, pusing, penat, stres. Ya gimana Mas, mau kamu kerja? Iya. Terus kalau misalnya pusing ya nggak usah bikin kayak gini. Kalau bukan kalau pusing, waktunya lama. Jadi kalau saya harus membuat kayak gini dengan nilai jasa hanya 30.000, ya 30.000, selistrik alat bubutnya, mata diamondnya dan lain-lain, itu saya nggak akan mau. Kecuali kartelnya kartel roda yang, mohon maaf ya, kartel menyilang itu kan pakai kayak lahar gitu ya, kayak lahar kayak gitu, tempelin kayak gini, kita tinggal duduk kayak gini, dia muter resmi. Oke. Nah punya saya itu beda, nggak seperti itu, benar-benar harus teliti 1, 2, 3, 4. Bahkan kami beberapa kali ya, kalau salah 7 kali file ngasih jaraknya ini kayak nggak sinkron, tumpuk kayak hancur, ulirannya tuh hancur. Sebetulnya nggak apa Mas, nggak apa ya, tapi cuma untuk dijual ya kayak aneh aja. Ya kita buang, satu dipakai oleh kameramen kayak gitu. Terus juga kalau kami sini juga kami papas, kami tipisin. Begitu juga dengan bagian sini, kami tipisin. Nah biar apa? Biar lebih ringan gitu. Jadi kalau untuk lubang-lubang sih ini standarnya itu sudah oke. Dia bisa merilis panas. Bagian sini tambahin aja juga untuk merilis panas. Debu keluar dari sini tuh nilainya sangat kecil. Nilainya kecil Mas. Tapi nanti Mas, misalnya pakai kapas pakai mangkok ganda kartel lurus, terus banyak debu, apakah akan gerdek? Mungkin akan gerdek tapi lama, dan nggak mungkin juga kalau udah. Nah ini juga ya, untuk kalian yang sudah pasang mangkok ganda kartel lurus milik saya, terus jangan nggak servis, mentang-mentang sudah enak ya jangan terus juga dibuka lagi kiriannya. Soalnya ada kemarin yang WA itu 2 orang persis jawabannya gini, Mas ini sudah enak. Nah mungkin kedepannya kami ya setengah tahun, yang satu setengah tahun, yang satu maunya setahun sekali buka CVT. Soalnya kalau udah enak, nanti kata mekanik yang garap mereka itu, kalau mereka awal sudah enak motornya, kalau dibuka malah bisa jadi nggak enak. Nah itu jangan juga kayak gitu, hancur nanti, ada yang hancur, rollermu hancur, pisatmu juga hancur. Ya tetap kalau enak ya jangan ngawur lah pasangnya, tetap di 2.000, 3.000 buka untuk dibersihkan. Nah kembali lagi Mas yang mahal tadi ya, oke. Ini bikinnya ulirannya satu, habis bikin ini di papas ini, papas ini, bolong-bolong ini. Nah kenapa kok dari Praps Geres bolongannya bagian sini tidak ditambahin lagi, tidak ditambah banyak lubang? Mau buat apa? Merilis panas. Panas ini, mangkok ganda ini panas kalau dia juga strip dengan kapas ganda. Tapi kalau dia bisa mencengkeram baik, itu panasnya nggak akan seperti panas standar motor keluar dari pabrik yang masih sini halus sama kapas gandanya pendek. Enggak akan seperti itu.
panas juga akan berkurang karena sweetnya juga berkurang banyak. Tapi kalau Anda merasakan dengan ditempel di tangan gini masih panas, ya masih panas. Nah seperti itu. Nah kenapa kok lubangnya nggak dibanyakin lagi mas? Saya masih kurang lubangnya. Jawaban kedua, buat apa lagi? Malah akan mengurangi kekuatan dari dinding si kampas ganda ini. Kalau sudah kurang, nanti ketika kalian dibawa ke servis ke bengkel resmi atau bengkel lain yang di standar 2 di gaspol, takutnya meledak. Nah saya seperti itu mengawekani atau untuk berjaga-jaga biar kalian itu tetap safety, biar kalian tetap aman. Ya sudah, saya bikin yang model seaman-amannya. Yang penting kalian tinggal pakai, berfungsi, nyaman, aman, jangka panjang kan sudah. Daripada banyak lubang tapi nggak manfaat. Karena gini pemikiran orang pada umumnya, itu asal yang terlihat itu pasti fungsi. Nyatanya enggak, nyatanya yang simpel kayak gini pun, milik saya kayak gini, malah fungsinya malah melebihi yang sudah. Ini saya bukan overselling ya, saya bukan overselling, bukan terlalu over apapun, tapi bicara soal realita, nggak mau mangkok ganda saya, tapi nggak mau gredek ya, monggo silakan dengan cara Anda sendiri. Tapi kalau Anda cari di pabrik ganda sini, saya kasih mungkin akan bikin statement raja anti gredek ya. Masa masih penasaran lagi mas mahalnya kan apa? Setelah diulir kayak gini itu tuh masih tajam. Alah, pasang aja di mesin bubutnya, putar terus pakai ampas gosok-gosok halus mas. Enggak seperti itu juga. Untuk bisa mencetak sampai dengan hasil mirip CNC kayak gini, itu saya butuh juga belt sander atau biasa untuk crop sander roller. Nah itu juga untuk kayak gini. Ini nanti tuh ya, alat keroknya kayak gini ya, itu dipiringin gini sama diamplas pelan-pelan. Itu nggak cepet juga, bubutnya lama, ngerapihinnya lama, itu namanya amplasnya juga boros. Saya cuci 2 kali pakai sabun cuci piring. Dan kalau saya bagian lubang ini saya perhatikan, kebanyakan lubang-lubang di sini itu dia akan langgrok itu di sini kasar, masih ada uliran kasarnya, masih ada sisa-sisa ngeburnya, masih ada sisa-sisa yang bikin kampas ganda Anda akan tersendat. Nah kalau di saya itu sudah saya formulasikan aman, karena sudah saya perhalus lagi bagian lubang dalam sini gitu. Karena kan lubangnya dari atas ini ya, lubangnya sedot. Nah uliran sisa-sisa ulirannya itu dia akan masuk lewat sini. Lubang yang rapi itu malah bagian sini, tapi yang banyak bundes-bundesnya, yang akan banyak bundesnya itu bagian dalamnya. Nah saya ngawekani itu, merapikan itu juga lagi. Nah terus kalau gitu kamu kerjanya nggak sekali jalan mas, sekali, 2 kali, 3 kali, iya. Makanya mahal. Itu semua karena apa? Untuk menjaga kualitas, untuk menjaga durabilitas, untuk menjaga keamanan Anda semua. Karena saya bukan yang penting jualan laku, tidak. Ini nggak akan saya sebutkan nama tokonya, tapi toko variasi besar dari Jawa Timur. Itu telepon kontak ke admin saya kalau mereka mau pesen 100 tapi minta diskon 10%. Bukan masalah bukan masalah di diskonnya, tapi untuk membuat 100 itu gila mas. Kami aja selama ini dari 2023 baru bikin 30 udah jelek itu bahasa Jawanya udah senep gitu loh, udah aduh wes ngulirannya ini yang bikinnya udah malas gitu. Kok suruh 100 dalam waktu 1 bulan, enggak 20 hari kalau nggak salah mereka minta. Terus juga saya suruh bikin CV juga biar mereka bisa menanamkan modal di kami juga. Aduh ribet, mohon maaf saya belum bisa ya terus terang kalau untuk 100 pitches langsung, karena kami masih terkendala pekerjaan pribadi. Saya di kantor notaris, admin saya itu juga di bercocok tanam, tidak bisa sembarangan langsung bikin karena kami memiliki dunia masing-masing juga. Kami hanya bisa mengerjakan ketika sudah sore kayak gitu. Sore pun juga kadang saya untuk anak juga kan waktunya. Nah jadi juga cari orang mas, tidak semuanya akan rapih ya ketika suruh bikin ulir kayak gini, kecuali kartelannya model kartelah roda gitu tempelin, oke, itu admin saya pun saya ajarin 2 hari 4 hari bisa. Tapi kalau untuk kartel lurus kayak gini, keterampilan yang akan diuji, sebuah keterampilan yang keterampilan tangan ya. Dan kayak gini pun juga banyak variatifnya, nanti bisa juga selang 1 cm, 1 garisnya gimana, ini variatif. Ini kalau seperti ini model
dari saya aja. Sudah diamelas bed sander, cuci, jemur, keringkan dulu pakai tisu. Habis keringkan pakai tisu kita jemur. Kalau sudah panas pagi hari jam 7 itu saya pakai dasaran itu anti panas baja, tapi pelapis karat anti panas baja, pakai itu biasanya untuk bodi kapal ya, saya pakai itu semprotannya. Yang kedua baru ini biasalah epoksi ya, kalau dengan dasaran cat dari kapal itu tadi itu bikin ini awet dan tidak perlu dicuci pakai bensin, nggak perlu, nanti malah catnya ini luntur ya takut. Nah ditakutkan kalau misalnya langsung pakai dasaran epoksi itu nanti akan mengelupas, dan saya nggak akan mengecat sininya pakai cat warna ya, itu sebuah kesalahan bagi saya. Tapi nggak tahu kalau dari pihak lain, seperti halnya pihak Daytona itu mangkok gandanya di sini pun dicat dan itu bikin selip. Jadi kasihan yang beli mangkok gandanya, niatnya bikin biar nggak selip malah selip. Nah kadang kalau catnya yang ada di mangkok ganda ini malah ke transfer pindah ke kampas gandanya ya. Nah gitu. Nah ini kalau saya sudah baru cat warna. Kalau habis cat warna kering, keempat kalinya baru kita satin clear. 4 kali pengecatan untuk 1 kali mangkok ganda. Jadi benar-benar eksklusif. Karena kenapa? Setiap kali kayak gini kami juga mengkontrol, mengquality check semuanya, kami quality control lagi ya. Kalau ada yang masih kurang kami ulangi lagi. Itulah kenapa mahal. Jadi kami itu bukan sebuah bengkel yang mengedepankan kuantitas, nggak peduli mau bikin 100, mau bikin berapa, itu nggak peduli. Mau ada orang yang DP dulu, itu juga kami tidak melayani. Luar lah mau RP bengkel kami terlihat kuno juga nggak peduli sih saya. Pokoknya barang jadi silakan monggo langsung beli siapapun. Gitu. Kalau pesan sementara belum, karena takutnya kalau kayak kemarin sudah ada 1 orang yang pesan bayar lunas, ternyata saya malah lagi jeglek, lagi pilek batuk, wah nggak enak sama orangnya. Nah sekarang jadinya nggak terima DP-DP-an, pokoknya kita buat kalau mau ambil silahkan gitu, biar fair aja kayak gitu. Yang kami kejar bukan kuantitas ya saat ini, tapi kualitas. Untuk kedepannya juga akan begitu. Jadi harapan kami itu yang pakai bener-bener langsung PNP, plug and play, bukan paksa and paksa. Dan setelah plug and play dapat fungsinya, baru enak buat durabilitas jangka panjang. Itu niatan dari kami. Ngusir gredak, oke. Akselerasi enak, oke. Stop and go nyaman, oke. Itu semua. Minusnya apa mas mangkok gandamu? Untuk yang suka kebut-kebutan, top speed itu kurang enak. Karena kenapa? Mangkoknya ini kami peringan. Jadi ketika 100 km lebih itu kurang enak. Kalau mau enak, cari yang mangkok yang berat. Milik siapa tuh mas mangkok yang berat? Daytona bisa, PJX 160 bisa juga. Yang berat-berat itu enak buat ngejar atasan. Nah, tapi untuk top speed, untuk mengejar RPM atas, apakah perlu juga dengan kartel lurus? Kalau saya iya. Tadinya enggak. Kenapa? Untuk mendongkrak awalan yang biar tidak begitu lemot. Misalnya Valentino 50 pakai mangkok gandanya PJX 160. Bawahnya tambah lemot banget, kartel lurus ini. Jadi nggak begitu lemot, tetap ada tarikannya, atas juga tetap isi. Tapi sepaham saya dan sepengalaman saya di PJX saya. Oke, jadi itu jawaban saya. Semoga Anda paham dan tidak salah jalan lagi. Ya, kenali produknya yang akan Anda beli, pelajari sebelum beli, lihat reviewnya di platform-platform lain, apakah hilang produknya atau tidak. Baru kalau misalnya hilang, baru beli. Oke, gitu saya dari Mas Gires. Terima kasih. Say